Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 pada matkul Psikologi Pendidikan akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota-anggota kami berikut ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar humanistik. Teori humanistik atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Teori humanistik adalah pendekatan psikologi yang menekankan pada potensi manusia dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup mereka. Teori ini menekankan pada pengembangan pribadi dan pertumbuhan yang lebih baik, serta mencari arti dan tujuan hidup. Teori belajar humanistik beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar yang menjadi sasaran, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Nah teman-teman, jadi ada 4 macam teori belajar. Yang membedakan teori belajar humanistik dengan yang lain adalah karena setiap teori tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Seperti contoh yang pertama adalah teori behavioristik yang mementingkan hasil daripada proses belajar itu sendiri. Yang kedua adalah teori kognitivistik yang lebih mementingkan prosesnya daripada hasil belajar, berkebalikan dengan teori behavioristik. Yang ketiga adalah teori konstruktivitas yang lebih kepada suatu proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir yang kita bahas barusan adalah teori belajar humanistik yang lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia. Seperti itu teman-teman pengertiannya. Mungkin materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987 adalah seorang psikolog humanistik yang terkenal karena pandangannya tentang hubungan terapeutik dan teorinya tentang kepribadian dan aktualisasi diri. Rogers pada tahun 1959 percaya bahwa bagi seseorang untuk tumbuh, mereka membutuhkan lingkungan yang memberi mereka keaslian, keterbukaan dan pengungkapan diri. Penerimaan dilihat dengan hal positif tanpa syarat, dan empati didengarkan dan dipahami. Rogers percaya bahwa setiap orang dapat mencapai tujuan, keinginan dan keinginan mereka dalam hidup. Dan bagi seseorang untuk mencapai potensi mereka, sejumlah faktor harus dipenuhi. Faktor dari Carl Rogers yaitu pertama terapi yang berpusat pada orang, yang kedua pengembangan kepribadian, yang ketiga hal positif dan harga diri, yang keempat hal positif tanpa syarat dan bersyarat, yang kelima orang yang berfungsi penuh, yang keenam kesesuaian dan ketidaksesuaian, yang ketujuh aktualisasi diri. Selanjutnya, Bloom dan Cradwell. Bloom dan Cradwell menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar. Tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum dalam 3 kawasan yang biasanya disebut dengan taksonomi Bloom. Secara ringkas, ketiga kawasan taksonomi Bloom tersebut yaitu kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan psikomotor. Kelebihan dari teori humanistik yaitu aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang yang belajar. Yang kedua, indikator dari keberhasilan penerapan teori humanistik adalah perasaan senang dan tidak ada tekanan yang dialami peserta didik. Yang ketiga, teori humanistik cenderung mampu merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Dan yang keempat, melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Kekurangan teori humanistik yaitu yang pertama, aplikasi teori ini memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Dan yang kedua, peserta didik yang belum mampu berpikir untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri cenderung sulit untuk melakukan pemusatan pikiran. Yang ketiga, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik lain yang sudah memiliki niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dan yang keempat, pada konteks atau praktisnya, teori ini kurang mungkin untuk diterapkan pada sistem pembelajaran sekolah saat ini. Implikasi dalam pembelajaran. Dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan humanistik adalah sebagai berikut. 1.
menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. 2. Menentukan materi pelajaran. 3. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa. 4. Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. Sekian penjelasan mengenai teori belajar humanistik dari kelompok 6. Terima kasih.